Bagi sebagian masyarakat suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mitos tentang buaya siluman atau buaya gaib masih cukup kental dan berkembang secara turun-temurun, khususnya di Kabupaten Tabalong yang masih begitu kental. Bahkan tradisi menyampir buaya atau memberi makan buaya siluman kini tercatat sebagai warisan budaya tak benda asal Kalsel di Kemendikbudristek pada tahun 2021. Buaya-buaya tersebut harus diberi makan makanan tertentu minimal setahun sekali. Jika tidak, maka buaya-buaya itu bisa meminta korban atau membuat salah satu ahli waris buaya tersebut kesurupan atau mengalami hal-hal yang bersifat metafisik, seperti sakit yang tidak jelas penyebabnya. Kepercayaan masyarakat ini sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Banjar pada abad ke-16 dan masih berlaku hingga sekarang. Karena itu, pada bulan Zulhijjah atau bulan Safar pada kalender Arab atau Hijriah, masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan buaya tersebut biasanya menyampir atau memberikan sesajen yang dilarung ke sungai. Mengenai asal-usul buaya gaib dalam mitologi masyarakat Banjar, ada 3 versi pendapat yang beredar di masyarakat. Versi pertama berasal dari Putri Junjung Bui. Dari asal-usul penemuan Putri Junjung Bui yang aneh mengapung di atas bui, maka ada yang menganggap bahwa sang putri adalah titisan buaya gaib. Untuk itu anak cucu keturunannya adalah ahli waris yang harus memelihara buaya-buaya gaib tersebut. Versi kedua berasal dari bayi yang menghilang setelah dilahirkan. Diceritakan di zaman dulu ada seorang ibu yang hamil yang kemungkinan mengandung bayi kembar. Setelah melahirkan, memang bayinya kembar 2. Namun sesaat kemudian, salah satu dari bayi itu menghilang secara misterius. Bayi yang menghilang tersebut disebut Gambiran, yakni saudara kembar yang gaib. Bayi kembar gaib ini dipercaya akibat sang ayah melakukan suatu ritual yang umumnya untuk kekebalan atau kesaktian. Jika suatu waktu si ayah atau keturunannya mengalami suatu bahaya, maka dengan memanggil si anak yang gaib itu, ia akan datang untuk menolongnya. Dan versi ketiga yang beredar, buaya tersebut adalah sahabat gaib hasil bertapa. Sahabat gaib itu bisa datang secara langsung atau melalui anak kembar yang lahir menghilang secara misterius. Namun sahabat gaib yang datang secara langsung ini bisa melalui menelan sesuatu seperti minyak gaib atau memberikan sesajen kepada siluman yang menemuinya saat bertapa. Orang yang bersahabat dengan makhluk gaib ini, maka anak cucunya harus memelihara buaya tersebut yang menjadi sahabat orang tuanya dulu secara turun-temurun. Konon bagi seseorang yang terindikasi mempunyai hubungan dengan buaya gaib, tetapi mengabaikan untuk melakukan ritual memberi makan buaya, maka akibat yang bisa dirinya atau keluarganya dan bahkan masyarakat sekitarnya akan sering kesurupan. Buaya pun akan sering tampak di sungai sampai diteror ke dunia mimpi, akan mendapatkan sakit yang tidak jelas penyebabnya. Bahkan buaya meminta korban jiwa, yang biasanya adalah anak-anak usia 5-10 tahun. Jika buaya meminta korban, maka ia akan mengariau, yaitu memanggil korban secara gaib, sehingga secara tak sadar korban berlari dan langsung terjun ke sungai lalu tenggelam, meski ia pandai berenang, apalagi yang tak bisa berenang. Konon katanya, anak yang kena kariau itu melihat sesuatu yang sangat indah yang disukainya, sehingga secara refleks ia berlari ke arah yang dilihatnya itu. Padahal di sana adalah sungai, meski dicegah atau ditegur, dia tetap berlari. Karena itu, jika ada anak yang tiba-tiba berlari ke arah sungai, maka orang yang melihatnya harus segera menangkapnya. Jika si anak sudah sampai terjun ke sungai, maka biasanya akan langsung tenggelam. Maka masyarakat yang melihat akan segera terjun untuk menolongnya dengan membawa telur untuk dilepas di sungai sebagai pengganti anak tersebut. Jika hal itu dilakukan dengan cepat, ada kemungkinan si anak dapat ditemukan dengan cepat dalam kondisi selamat. Wallahualam.